Pernah lihat film Final Destination? Kamu ngerasa nggak sih? Hidup ini kayak film Final Destination. Segalanya bisa tiba-tiba berubah. Satu langkah salah, satu detik terlambat, bisa jadi akhir segalanya. Tapi, pernah nggak kepikiran? Kalau ternyata alasan kamu masih hidup sampai hari ini karena Allah yang terus menjagamu. Kadang, kita cuma sadar sama nikmat yang kita dapat. Rezeki, kesehatan, kebahagiaan. Tapi kita lupa, ada ribuan bahaya yang tidak terjadi padamu hari ini karena Allah sudah mencegahnya. Imam Ar-Razi pernah bilang, Alhamdulillah itu bukan hanya syukur atas nikmat yang Allah beri, tapi juga pujian karena Allah telah menjauhkan bala dari diri kita. Bayangin, betapa banyak potensi bahaya di sekitar kita, dari ujung meja lancip, jalanan licin, virus, atau kecelakaan yang gak pernah terjadi. Semua itu bisa aja nyentuh kita kalau bukan karena penjagaan Allah. Jadi, kalau hari ini kamu masih bisa tarik napas, masih bisa senyum, ucapkanlah Alhamdulillah, bukan cuma karena nikmat yang kamu punya, tapi juga karena Allah sudah menjaga kamu dari ribuan bahaya yang gak kamu sadari. Yuk, sahabat Rintik Iman, belajar bareng buat lebih peka sama kasih sayang Allah. Klik subscribe, dan semoga video ini jadi pengingat bahwa setiap napas kita adalah bentuk penjagaan Allah yang luar biasa. Pernah ngerasa hidup ini kayak film Final Destination? Yang tiap adegannya bikin jantung deg-degan karena kematian bisa muncul dari arah mana aja. Kadang cuma lewat benda sepele, segelas air, kabel longgar, atau paku kecil di jalan. Dan kita pikir itu cuma film, padahal realitanya nggak jauh beda. Kita hidup di dunia yang penuh potensi bahaya. Satu langkah salah bisa jadi sebab musibah. Lantai licin, setrum listrik, serpihan kaca, bahkan udara yang kita hirup, semua bisa berubah jadi ancaman. Tapi anehnya, kita tetap bisa berjalan santai, makan dengan tenang, tidur pula setiap malam. Pernah mikir kenapa? Karena tanpa kita sadari, ada yang terus menjagamu. Allah. Setiap kali kamu lolos dari hal yang nyaris mencelakakanmu, itu bukan kebetulan. Itu bentuk penjagaan yang halus tapi nyata. Allah menahan jutaan kemungkinan buruk agar nggak menimpa dirimu. Sesuatu yang nggak pernah kita sadari, tapi terus terjadi, detik demi detik. Jadi kalau kamu masih bisa duduk, bernafas, tersenyum hari ini, itu bukan cuma karena kamu hati-hati, tapi karena Allah menuntun langkahmu agar selamat. Kadang, penjagaannya terasa sunyi, tapi justru disitulah kasih sayangnya paling besar. Lucunya manusia ya, kita baru bilang Alhamdulillah waktu dapat gaji, sembuh dari sakit, atau doa dikabulkan. Tapi pernah nggak kepikiran, berapa banyak hal buruk yang nggak jadi terjadi hari ini? Coba bayangin, ada mobil yang nyaris nyerempet kamu di jalan, tapi belok sepersekian detik sebelum kena. Ada penyakit yang hampir menyerang tubuhmu, tapi ditahan oleh sistem imun yang Allah ciptakan dengan sempurna. Ada janji, pertemuan, bahkan keputusan kecil yang kamu pikir kebetulan. Padahal, itu cara Allah menjauhkanmu dari bahaya yang kamu nggak tahu. Tapi sayangnya, kita lebih sering sibuk menghitung yang datang, bukan yang gagal datang. Kita lupa bersyukur atas kejadian yang gak jadi menimpa. Padahal, kalau semua bala yang Allah tahan itu dibiarkan lewat, mungkin gak ada lagi kita di sini buat ngomongin soal syukur. Allah menjaga, tapi manusia sering gak ngeh. Padahal, tiap hari, tiap tarikan napas adalah bukti cinta yang tak terlihat. Dan, anehnya, justru karena penjagaan itu halus, kita anggap biasa. Kita lupa, yang bikin hidup aman bukan karena kita kuat, tapi karena ada zat yang terus menahan dunia agar tak menimpa kita. Kita sering ngucap Alhamdulillah kayak refleks. Habis makan, habis lolos ujian, habis dapat kabar baik. Tapi pernah nggak kamu mikir, apa sebenarnya makna yang kamu ucapkan itu? Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama besar, pernah menjelaskan perbedaan antara asyukur dan alham.
Katanya, asyukur adalah rasa terima kasih atas nikmat yang Allah berikan. Sementara alhamd adalah pujian dan rasa syukur atas segala bala yang Allah hindarkan. Artinya, setiap kali kamu bilang alhamdulillah, kamu bukan cuma bersyukur karena dikasih sesuatu, tapi juga karena diselamatkan dari sesuatu yang gak kamu sadari. Keren banget ya, kata sederhana tapi maknanya dalam banget. Coba pikir, berapa banyak hal buruk yang gak jadi terjadi? Kecelakaan yang gagal kena, penyakit yang gak jadi datang, rencana yang Allah gagalkan demi melindungimu. Semuanya terbungkus di dalam satu kalimat itu, alhamdulillah. Makanya, ucapan itu seharusnya nggak cuma keluar dari bibir, tapi juga dari kesadaran. Setiap kali kamu sadar Allah baru aja menjagamu, meski kecil banget, ucapkan alhamdulillah pelan-pelan, biar hatimu ikut paham maknanya, bukan cuma lidahmu. Kadang kita baru sadar betapa besar penjagaan Allah setelah nyaris kehilangan sesuatu. Ketika hampir kecelakaan, hampir jatuh sakit, atau hampir kehilangan orang yang kita sayang. Baru setelah itu hati bergetar. Ya Allah, ternyata Engkau jagain aku selama ini. Tapi seandainya hati ini lebih peka, kita nggak perlu menunggu kehilangan dulu untuk merasa dijaga. Kasih sayang Allah itu nggak selalu berupa tambahan, kadang justru berupa pengurangan. Allah nggak selalu memberi, tapi seringkali menahan-nahan sesuatu agar gak menyakitimu, menunda sesuatu agar kamu siap, atau bahkan menjauhkan seseorang karena di depan sana ada luka yang belum kamu lihat. Penjagaan Allah itu kadang terasa seperti kehilangan, padahal isinya perlindungan. Coba bayangin, seandainya Allah nggak menahan semua itu. Satu keputusan kecil bisa menghancurkan hidupmu. Satu detik keterlambatan bisa merubah takdirmu. Tapi lihat sekarang, kamu masih utuh, masih di sini, masih punya waktu buat merenung dan memperbaiki diri. Itu bukan kebetulan, itu penjagaan yang nyata, cuma sering gak disadari. Maka saat hidupmu terasa tenang, jangan kira itu karena semuanya baik-baik aja. Bisa jadi karena Allah lagi menahan ribuan hal buruk yang gak kamu tahu. Menjagamu diam-diam, menuntun langkahmu dengan cara yang lembut. Dan kalau kamu mulai sadar akan itu, pelan-pelan rasa takutmu terhadap dunia akan berubah jadi rasa percaya kepadanya. Coba berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara masuk ke paru-parumu tanpa kamu minta, tanpa kamu bayar. Lalu pelan-pelan bisikan, alhamdulillah. Bukan karena kamu baru dapat sesuatu, tapi karena kamu masih dijaga dari banyak hal yang gak kamu sadari. Alhamdulillah bukan sekedar ucapan. Itu perasaan yang sadar bahwa Allah gak pernah berhenti menjaga. Bahkan di hari-hari paling berat, ada hal yang tetap Allah lindungi. Akalmu yang masih berfungsi, imanmu yang belum padam, hatimu yang masih mau berdoa. Itulah bentuk kasih sayang yang gak semua orang sadari. Jadi, mulai sekarang, setiap kali hidup terasa berat, ingatlah, kamu gak pernah benar-benar sendirian. Allah tidak hanya memberimu nikmat, tapi juga terus menahan jutaan musibah agar tidak menghancurkanmu. Dan kalau kamu sadar itu, maka setiap helai napas pun pantas disyukuri. Maka, ucapkanlah alhamdulillah dengan sadar. Bukan sekadar karena hidupmu mudah, tapi karena Allah masih menjagamu meski kamu sering lalai. Dan kalau suatu hari kamu merasa dunia ini kejam, ingatlah kamu masih hidup karena kasih sayang yang tak pernah tidur. Kalau video ini bikin kamu merenung, jangan biarkan berhenti di sini. Bagikan ke temanmu, biar mereka juga sadar betapa besar kasih sayang Allah yang sering tak terlihat. Tulis di kolom komentar, alhamdulillah atas penjagaan yang tak aku sadari. Dan jangan lupa, terus ikuti konten reflektif seperti ini di channel ini,
tempat kita belajar melihat hidup lewat pandangan yang lebih dalam.